Ya, Valeri, gambar terkini yang kami tampilkan ini ada beberapa orang yang bisa lolos begitu dari celah-celah pagar begitu. Eh, Bisa Anda gambarkan kepada kami ini sebenarnya apakah pagar-pagar ini memang selowong itu, semudah itu untuk dilewati oleh masyarakat, penjagaannya seperti apa dan seberapa jauh dari kemudian tempat atau titik aman di dalam gedung DPR RI? Ya Jason, sebenarnya yang ditampilkan saat ini yang masih berdiri adalah bagian bawah pagar. Karena pagarnya ini sudah berhasil digulingkan, maka memang bisa dilihat banyak celah-celah yang dapat dilewati oleh mahasiswa. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, demonstrasi ini berlangsung kondusif. Jadi memang meskipun cukup lowong, mahasiswa ini tetap berusaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak benar-benar masuk ke area dalam. Mereka juga masuk ke dalam ini untuk memasang spanduk-spanduk, memasang banner-banner yang isinya berisi tuntutan mereka agar apa yang menjadi tuntutan dan juga orasi mereka ini dapat didengarkan oleh wakil rakyat, khususnya adalah untuk revisi undang-undang pilkada agar tidak jadi untuk disahkan, tidak hanya sekedar pembatalan untuk kemudian dijadwal ulang maupun ditunda, namun benar-benar tidak jadi disahkan, dibatalkan secara total. Memang ada sejumlah mahasiswa yang masuk ke dalam, namun masih kondusif, masih cukup jauh dari titik aman, dari titik yang menjadi kawasan inti, kawasan parlemen. Namun memang juga sudah dilakukan penebalan dari sisi aparat kepolisian di area belakang gedung DPR RI. Kalau tadi hanya satu lapis, sekarang di area belakang juga sudah ada 2 lapis. Kemudian juga ada mobil Brimob, 3 mobil Brimob yang disediakan di area belakang, dan juga ada sekitar 5 sampai 6 truk kepolisian yang sudah disediakan untuk mengamankan seluruh sisi kawasan gedung DPR RI. Jason. Ya, Valeri, melihat ada juga tumpukan sampah dan botol-botol dari arah luar ke dalam. Apakah kemudian juga masih banyak aksi-aksi lempar dari luar ke dalam yang dilakukan oleh pengunjuk rasa di sana? Ya, terkait dengan aksi lempar tadi terjadi ketika massa ini berhasil membobol lapisan pertama, yaitu pagar, dan masuk ke lapisan kedua ini. Dan terkait dengan botol-botol tersebut tadi adalah seruan kemarahan mereka, namun karena memang sudah ditertibkan juga, saat ini semuanya sudah berjalan kondusif. Namun untuk situasi terkini bisa saya gambarkan adalah mahasiswa sedang meminta agar aparat ini membuka pintu DPR RI, memperkenankan mereka untuk masuk. Karena mereka menyatakan sebenarnya mereka ingin baik-baik masuk ke dalam, menyampaikan aspirasinya dan disambut oleh pihak dari DPR RI, dalam hal ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Namun karena memang tidak kunjung dibuka, maka massa ini mulai bangkit amarahnya. Sepertinya saat ini massa mulai marah, namun masih cukup kondusif. Diharapkan oleh pihak kepolisian agar massa tidak ada yang memanjat pagar yang telah terguling ini dan masuk ke lapisan kedua. Tadi kami awak media juga sudah diingatkan oleh pihak kepolisian agar waspada, agar terus berada di belakang pihak kepolisian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun hingga saat ini memang dari segi amarah orasi yang disampaikan oleh mahasiswa ini sudah semakin meningkat, namun aksi lempar botol ini sudah tidak lagi dilakukan. Mereka menyampaikan aspirasinya melalui orasi dan juga spanduk-spanduk, berharap agar Sufmi Dasko ini dapat melakukan audiensi dan juga menerima mereka, menerima aspirasi mereka. Jason. Tadi Anda katakan bahwa untuk jumlah massa di belakang dibandingkan dengan di depan ini memang lebih sedikit. Tapi sampai Anda amati sampai dengan pukul 15:12 waktu Indonesia Barat, apakah ada yang bermigrasi dari depan ke belakang atau adakah penambahan jumlah massa di belakang gedung DPR RI? Ya, justru untuk mayoritas massa yang berada di belakang, awalnya mereka berada di area depan gedung DPR RI. Karena sejak pagi tadi, area belakang gedung DPR RI ini masih sangat kondusif, masih menjadi pintu masuk dan keluar bagi anggota dewan dan juga kami para awak media yang ingin masuk ke dalam. Namun saat ini seluruhnya sudah ditutup, dan karena memang eskalasi massa di area depan pintu gerbang DPR RI ini sudah sangat ramai, banyak dari mereka yang bermigrasi ke area belakang dan juga tadi yang saya seperti sebutkan sebelumnya di sisi kanan pagar DPR RI, dan dari segi jumlahnya masih tidak terlalu banyak. Kalau misalnya di area depan selain mahasiswa juga ada campuran, ada dari komika, artis dan juga sejumlah tokoh-tokoh lainnya. Kalau misalnya di area belakang gedung DPR ini mayoritas
atau bisa dikatakan hampir semuanya adalah mahasiswa. Saat ini mereka tidak hanya menyampaikan orasi terhadap kekecewaan pada DPR RI khususnya Balik yang kemarin tiba-tiba mengesahkan RUU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna, melainkan juga melontarkan kekecewaannya pada aparat kepolisian karena menyebutkan kalau misalnya memang mereka melindungi rakyat seharusnya tidak melarang rakyat untuk bertemu dengan wakil-wakil rakyat. Namun saat ini mereka cukup kondusif. Ada beberapa yang sudah mulai berteriak-teriak. Kita akan sama-sama nantikan, Jason. Tentu yang diharapkan adalah demonstrasi ini bisa segera berakhir dan juga ada tindak lanjut dari pihak DPR RI bagaimana bisa menerima pihak demonstran ini agar mereka dapat menyampaikan aspirasinya secara baik dan juga kondusif, tidak mengandung kekerasan, apalagi aksi demonstrasi yang berlebihan. Jason. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas laporan langsung Anda dari bagian belakang gedung DPR RI. Nanti kami akan update kembali kondisi dari sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.